Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jules. Ketemu lagi di konten ke-51 gue di channel VBI Fiska Barsya ID. Hari ini adalah hari Rabu, hari yang cukup cerah di hari ini. Dan tentunya gue selalu ingin memberikan doa kepada Sobat Jules semua, pecinta sepak bola di seluruh Indonesia tentunya, dimana selalu gue berikan doa agar kalian senantiasa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Baik Sobat Jules dan pecinta sepak bola internasional dan fans Barcelona tentunya, kali ini gue mau mengupdate ringan receh ya, dimana terkait dengan hasil pertandingan tadi pagi dini hari, di mana dari lanjutan La Liga pekan ke-6 FC pekan ke-7 ya, pekan ke-6 benar. Di mana FC Barcelona harus menerima 1 poin dari lawatannya ke Real Mallorca. Pertandingannya sendiri berakhir dengan skor 2-2 Real Mallorca melawan FC Barcelona, di mana hasil ini tentunya menambah poin dari Barca sendiri menjadi 17 poin dan sementara masih berada di puncak klasmen di La Liga pekan ke-6. Nah, gue mau bahas sedikit tentang jalannya pertandingan Sobat Jules, di mana di starting line up sebetulnya Xavi memasang Fermin Lopez, Rafinha dan Joe Felix ya, dari di 3 di depan. Kemudian di tengah ada Gundogan, Gavi, dan di belakang ada Inigo Martinez dimainkan sebagai center back ya. Jalannya laga seperti biasa, Barcelona mampu menguasai permainan. Tercipta beberapa peluang dari Rafinha, dari Ferran Torres juga ya. Namun memang belum ada gol yang tercipta, tapi justru Barcelona dikejutkan oleh gol cepat dari Ferdat Muriqi ya. Ini memanfaatkan satu kemelut, kemudian diumpan cutback dan dengan mudahnya dia langsung meneruskan bola. Nah, skor menjadi 1-0 untuk Real Mallorca dari Ferdat Muriqi. Kemudian Barca seperti tersengat untuk bisa menyamakan kedudukan. Ini terlihat ketika intensitas serangannya terus meningkat ya. Jadi ketinggalan 1-0, Barca menaikkan tempo kelihatan. Kemudian beberapa peluang tercipta, tapi sayangnya masih belum bisa menjadi gol. Dan baru tercipta gol itu di menit 41 dari sepakan jarak jauh luar kotak penalti oleh Rafinha. Golnya cukup cantik ya. Satu pergerakan dari luar kotak penalti, lalu meliuk ke kiri dan langsung disuting meluncur deras ke gawang Real Mallorca. 1-1 untuk Real Mallorca. Akhir dari babak pertama, skor tidak berubah 1-1. Kemudian di babak kedua, masih di babak pertama, namun di di extra time babak pertama, di injury time babak pertama, justru Barcelona kebobolan lagi dari striker Real Mallorca yang memanfaatkan terobosan dari pemain tengah, namun mampu disontek sedikit dan mengelabui kiper Ter Stegen karena sudah terlanjur maju ya. Jadi di akhir babak pertama skor itu 2-1. Lalu awal babak kedua Barca terus melancarkan serangan, namun lagi-lagi pertahanan rapat dari Real Mallorca ya. Jadi sepertinya pelatih Real Mallorca nih, Javier Aguirre, juga menginstruksikan garis pertahanan yang sangat rendah, sehingga agak sulit ya, gue perhatikan agak sulit Barca menembus. Meskipun sesekali bisa menembus sampai masuk kotak penalti, tapi akhirnya mampu diblok lagi oleh pemain bertahan Real Mallorca. Nah, ini tentunya membuat Xavi terus memutar otak
hingga akhirnya dia memasukkan Lamine Yamal untuk menambah eksplosivitas dari daya gedor Barcelona. Nah, akhirnya gol penyama kedudukan tercipta melalui pemain pengganti yaitu Fermin Lopez. Fermin Lopez masuk di babak kedua, memanfaatkan kerjasama apik dari Rapinya, memanfaatkan umpan manis Rapinya yang mampu dikolongin dulu oleh Lewandowski dan dengan sangat cerdik disambar oleh Fermin Lopez, Wonderboy, Wonderkid dari Barcelona, masih sangat muda, 19 tahun. Ini merupakan gol pertamanya di La Liga ya. Tapi sebelumnya dia sudah sempat mencetak gol juga ke gawang Real Madrid pada laga pre-season beberapa waktu yang lalu. Nah, gol ini menyamakan kedudukan Barcelona menjadi 2-2 dengan Real Mallorca. Tadinya gue pikir akan terjadi remontada lagi nih, akan comeback lagi nih. Cuman akhirnya setelah gol dari Fermin Lopez, peluang demi peluang diciptakan oleh Barca, tapi memang lagi-lagi lini pertahanan yang cukup disiplin dari Mallorca. Kemudian sempat terjadi potensial penalti ya. Jadi ada satu momen di mana satu pergerakan dari Lamine Yamal yang mampu ditekuk atau di capping, dan pada saat ingin menusuk ternyata dapat satu sekilas seperti mendapat sentuhan. Ternyata setelah wasit mengecek VAR ternyata itu tidak penalti gitu. Gue pikir tadinya mau penalti tapi tidak jadi penalti dan bukan foul, sehingga pertandingan dilanjutkan. Barulah tercipta dari gol Fermin Lopez tidak lama kemudian menjadi 2-2. Setelah gol Fermin Lopez tercipta beberapa peluang, tapi lagi-lagi yang tadi gue bilang, pertahanan Mallorca ini sangat disiplin ya. Jadi agak sulit ditembus Barcelona, sehingga hingga akhir babak kedua skor tidak berubah, tetap 2-2. Barcelona mencuri 1 poin lah dari kandang Real Mallorca, sehingga untuk saat ini Barcelona mengoleksi 17 poin dan setidaknya sampai dengan nanti malam masih memimpin klasmen, sebelum nanti kemungkinan bisa tergusur lagi oleh Real Madrid karena hanya berselisih 2 poinnya. Madrid sendiri akan memainkan laganya nanti malam melawan Las Palmas. Jadi kalau misalnya Madrid menang, ya Barca kemungkinan akan turun di peringkat 2 atau 3. Kalau seandainya Girona juga misalnya kalah ya. Kalau Girona kalah atau dia menang, ya Barca turun ke 3. Madrid menang, Madrid naik ke 2 atau ke 1 ya. It's okay, nggak apa-apa. Setidaknya Barca masih mempertahankan tren belum terkalahkan hingga pekan ke-6 kali ini. Tapi yang amat gue sayangkan adalah ini 3 pertandingan berturut-turut ya, Ter Stegen lagi-lagi tidak bisa clean sheet. 2 pertandingan berturut-turut tidak bisa clean sheet. Berarti ada yang perlu diperbaiki juga dari pertahanan Barcelona. Memang itu terlihat ya pada saat melawan Celta Vigo kemarin. Sepertinya tim-tim lain tuh sudah mulai bisa mempelajari atau sudah bisa meneliti ya, atau bisa memperhatikan celah dari FC Barcelona. Ini menjadi catatan juga nih buat Xavi Hernandez nih selaku entrenador, selaku pelatih, agar celah-celah seperti ini tidak terjadi, karena istilahnya lebih baik menang dengan skor 1-0 gawang clean sheet tapi daripada harus menang susah payah ya. Pada lawan Celta Vigo kemarin kan terlihat menangnya susah payah gitu. Jadi harus sampai menit terakhir baru bisa mengunci kemenangan atau bisa membalikan kedudukan dan memenangkan pertandingan. Ya, jadi catatan gue di sini memang ada satu trouble di lini pertahanan Barcelona, sehingga Xavi juga harus bisa menyiasati. Ini terlihat dari 2 pertandingan kebobolan 2 gol ya. Ini juga jadi catatan penting juga nih buat Xavi nih. 2 pertandingan kebobolan 4 gol. Ini artinya bukan Ter Stegen yang jelek ya. Sebagus apapun kiper, kalau pertahanannya nggak disiplin, dia akan sangat mudah dibobol gitu. Nah ini makanya menjadi catatan juga untuk
sapi, kemudian apakah harus memainkan pemain-pemain yang memang kembali ke pos sebelumnya gitu. Tapi sebetulnya kalau gue lihat sih memang ini komposisinya belum pas ya. Tuh. Akan lebih enak kalau misalnya di cross check kembali lah mana yang lebih pas. Gitu. Oke, Sobat Cules, sedikit tadi catatan ringan gue pasca pertandingan dari lanjutan La Liga, di mana Barcelona hanya bisa bermain imbang 2-2 melawan Real Mallorca. Tentunya hasil pertandingan ini membuat Barcelona sementara masih berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi poin 17. Oke, Sobat Cules, terima kasih sudah menyaksikan. Kita ketemu lagi di konten gue berikutnya. Salam Fiska Barcia, Forza Barcia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya, bye-bye.